Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat malam. Kami dari kelompok 9 dari Studi Independen Bersertifikat PT Sitet B7. Dan di sini kami akan melakukan simulasi skenario purchase. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9. Di sini ada Diandra Kamila Rashid dengan NIC CP202. Kemudian yang kedua ada Ida Ambara Khaironisa dengan CP212. Kemudian yang ketiga ada Surya Ningsih dengan CP242. Keempat ada Lisa Amelia Jati dengan CP222. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Nurrahma Rabi Asya dengan CP232. Nah, di bagian skenario purchase akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Ida dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk skenario purchase. PT Kaktus Berduri merupakan vendor atau supplier dari PT kita pengadaan barang kebutuhan kantor dan berbagai barang dengan paket hemat. Pada akhir bulan Mei, PT kita membutuhkan seragam karyawan kantor. PT kita akan membeli dari PT Kaktus Berduri dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan jumlah yang cukup banyak, PT Kaktus Berduri memberikan diskon sebesar 10% atas barang yang dibeli. PT kita membutuhkan PO pada tanggal 10 Oktober 2024 dan barang diterima pada tanggal 20 Oktober 2024. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan membacakan import data usernya. Di sini ada beberapa nama, ada 5 nama. Yang pertama ada CP22 dari nama Lisa, staff IT, dengan email lisa@staffitgmail.com dengan passwordnya di sini Lisa job desk-nya sebagai create a user, setting and configuration, amount approval, create discuss, dan juga create vendor. Ya, yang kedua, saya sendiri, Diandra, sebagai purchase staff. Di sini email loginnya diandra@purchasestaffgmail.com dengan passwordnya D. Dan juga di sini saya sebagai bertugaskan create RFQ. Yang ketiga di sini ada Ida sebagai manager purchase. Email loginnya ida@managerpurchasegmail.com dengan passwordnya bertugaskan untuk memvalidate RFQ atau PO dan juga membuat vendor bill. Dan yang keempat di sini ada Ningsih, role-nya sebagai manager inventory dengan email login ningsih@managerinventorygmail.com dengan password N, ditugaskan untuk memvalidate atau approval warehouse. Dan yang terakhir yaitu Rahma sebagai manager finance dengan email login rahma@managerfinancegmail.com, passwordnya R, dan di sini dia bertugaskan untuk memvalidate atau approval vendor bill. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menerangkan tentang data RFQ. Data RFQ merupakan permintaan penawaran. Di sini PT kita membeli sebuah seragam kantor, kemudian date request-nya 10 Oktober 2024, kuantitinya 20, unit price 250.000, diskonnya sebesar 10%, kemudian subtotalnya 5 juta. Kemudian jumlah akhirnya yaitu 4.500.000. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini ada data vendor. Untuk vendor sendiri yang pertama yaitu namanya PT Kaktus Berduri, kemudian beralamat di Jalan Kenangan nomor 17 di Indonesia, Jakarta dengan nomor HP 084673231456, emailnya kaktusberduri@gmail.com dan websitenya www.kaktusberduri.com. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi skenario purchase-nya. baik teman-teman, saya di sini sebagai tim IT. Untuk job desk tim IT sendiri, yang pertama yaitu membuat user. Yang pertama kita bisa klik setting. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan developer mode, di sini bisa diklik. Kalau sudah, kita kembali ke settings. Kemudian kita bisa import user dari spreadsheet maupun
manual. Untuk yang manual sendiri, dan di sini kita bisa membuat new. Betul. Nah, di sini kita bisa mengisikan data-data dan batasan hak aksesnya. Karena di sini saya sudah membuat user. Di sini saya sudah membuat 5 user. Yang pertama ada Diandra, yang kedua ada Ida, yang ketiga Lisa, keempat Rahma, dan yang terakhir ada Dingsi. Kemudian untuk Lisa sendiri, di sini ada nama, email, kemudian ada hak aksesnya, batasan-batasan hak akses. Tim IT sendiri di sini sebagai administrator dari sales, service, accounting, dan lainnya. Karena tim IT memegang kendali atau hak akses dari bagian-bagian lain. Kemudian kalau sudah membuatkan di sini ada change password, kita bisa memasukkan password atau mengganti password. Contohnya change password. Kalau kalian belum membuatnya, di sini ada tombol save manually. Kalian bisa klik. Kalau sudah nanti otomatis bisa tersimpan. Kemudian di sini ada Diandra. Diandra sendiri sebagai purchase. Untuk hak aksesnya sendiri, dia hanya di bagian inventory, yaitu inventory dia sebagai user dan purchase dia sebagai administrator. Selanjutnya ada Ida. Ida sendiri sebagai manajer purchase. Untuk hak aksesnya sendiri, dia hanya di bagian inventory, yaitu inventory dia sebagai administrator dan purchase sebagai administrator. Yang keempat di sini ada Rahma. Dia sebagai manajer finansial atau finance. Di sini di hak aksesnya sendiri dia sebagai accounting advisor, kemudian di bagian inventory dia sebagai administrator. Kalau sudah di sini ada save manualnya bisa di save. Untuk yang terakhir di sini ada Suryaningsih. Suryaningsih sebagai manajer inventory untuk untuk hak aksesnya sendiri dia bagian inventory. Dari sini ada Suryaningsih, dia sebagai manajer inventory. Untuk hak aksesnya sendiri dia sebagai inventory, dan untuk accounting dia tidak bisa mengaksesnya. Kemudian kita save. Kemudian untuk change-nya kita ganti dulu, yaitu S. Kalau sudah, kita masuk pada settings. Kita cari amount. Di sini ada purchase order approval. Ini merupakan minimal pembelian. Ketika kita mengisikan minimal pembelian, otomatis kita akan meminta persetujuan dari manajer. Di sini kita bisa klik. Kemudian kalau sudah kita bisa klik save. Kemudian kita masuk pada discuss. Di sini kita akan membuat discuss baru. Kita buat baru saja.
Kalau sudah, di sini kita bisa menambahkan anggota yang kita akan masukkan. Yang pertama kita masukkan Lisa, kemudian Diandra, sini kita sudah memasukkan anggota yang bisa masuk pada discuss kita, kemudian kita save manually. Kalau sudah, kita kembali ke discuss. Di sini sudah ada purchase. Kemudian saya akan masuk pada akun Udo saya. Di sini kita akan membuat vendor baru, kita masuk pada purchase. Di sini kita bisa membuat vendor baru atau kita masuk pada vendor yang sudah kita buat. Karena di sini saya sudah membuat vendor. Di sini namanya PT Kaktus Berduri. Kemudian jalannya kita ada di Jalan Kenanga, Jakarta, Indonesia. Kemudian di sini ada nomor telepon, email, dan website. Sebelum kita save vendor, kita bisa masuk pada accounting, kemudian kita pilih akun receivable. Kalau sudah, di sini kan kita bisa save manually. Kalau sudah, di sini akan muncul. Kalau sudah muncul, berarti kita sudah berhasil membuat vendor. Kemudian kita masuk pada discuss. Kita masuk pada channel yang sudah kita buat. Di sini kita akan membuat pesan untuk staff purchase melanjutkan skenario Udo, yaitu membuat create RFQ. Kalau sudah, kita bisa send. Dan di sini sudah berhasil kekirim pada staff purchase. Kemudian bisa dilanjutkan dengan Mbak Diandra. Baik, di sini saya Diandra sebagai purchase staff. Sebelumnya saya akan login terlebih dahulu sebagai purchase staff. Uh, di sini sudah muncul untuk purchase staff. Di sini ditugaskan untuk membuat request for quotation atau RFQ. Kita langsung saja menuju ke bagian discuss. Lalu kita pergi ke modul purchase.
sekarang sudah berada di modul purchase. Sebelum kita membuat request for quotation, di sini saya akan membuat produknya terlebih dahulu. Kita klik menu produk. Nah, di sini kita bisa klik new. Kita bisa memasukkan nama produknya. Misal seragam karyawan kantor. Lalu kita checklistkan saja untuk can be sold and can be purchased. Lalu di sini kita masukkan untuk harganya. Kita memasukkan harga 250.000 per piece ya. Lalu di sini untuk barang tersebut produk type-nya itu storable product. Lalu di sini udah. Oh, sorry, di sini saya tambahkan lagi 250.000. Selesai untuk nambah harganya. Kalian bisa juga untuk menambah gambar untuk produk tersebut. Kali ini saya tidak memakai gambar, cukup untuk nama produk dan harga saja. Lalu kita klik save manual. Lalu kita lihat apakah sudah muncul. Untuk seragam karyawan kantor sudah muncul. Baik, kita langsung saja untuk membuat request for quotation atau RFQ. Kita klik menu order, kita klik request for quotation, lalu kita klik new. Nah, di sini kita masukkan nama vendor yang sudah tadi sebelumnya sama rekan saya sudah dibuat nama vendor. Kita masukkan nama vendornya yaitu PT Kaktus Berduri. Lalu untuk currency-nya tetap IDR. Kita masukkan produknya yang tadi sudah kita buat, yaitu seragam karyawan kantor. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk kuantitinya senilai misal 20. Lalu di sini dalam skenario modul purchase, di sini kita memasukkan diskonnya yaitu 10. Nah, di sini saya sudah memasukkan diskonnya. Untuk diskonnya senilai 10%. Lalu di sini kita masukkan untuk nilainya. Tadi sudah kita atur untuk nilai seragam karyawan kantor itu 250.000. Nah, di sini sudah terdapat totalnya yaitu 4,5 juta. Saja kita save manual. Nah, di sini sudah muncul untuk kode request for quotation-nya yaitu P0000. Di sini saya sebagai purchase staff akan mengkonfirmasi orderan tersebut agar RFQ ini menjadi statusnya berubah menjadi purchase order, lalu akan di-approve oleh pihak manajer purchase. Langsung saja kita klik confirm order. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang tadi request for quotation statusnya berubah menjadi lock. Dan di sini perlu untuk approval dari manager purchase. Kita pergi ke menu discuss.
Lalu kita pergi ke channel. Baik, mohon untuk di-approve untuk uh, kode. Nah, itu saja untuk bagian purchase staff. Akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bertugas sebagai manajer purchase. Baik, di sini saya sebagai manajer purchase. Pertama kita masuk saja untuk login. Nah, di sini untuk manajer purchase itu sendiri mendapatkan tugas untuk validate RFQ dan create vendor bill. Oke, yang pertama kita langsung masuk saja ke modul purchase. Nah, ini ada untuk PT Kaktus Berduri. Kita langsung create bill. Nah, di sini terjadi invalid operation karena kita membutuhkan validate dari manajer inventory terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke discuss saja untuk mengabarkan kepada manajer inventory. Saja. Baik, ini dilanjutkan untuk manajer inventory. Baik, selanjutnya di sini saya sudah mengisi sebagai manajer inventory. Nah, sebelumnya saya akan melakukan login terlebih dahulu di akun saya dengan role manajer inventory yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini setelah berhasil login, begini saya akan mengecek pada bagian discuss bahwa saya mendapatkan pesan untuk memvalidasi pada kode purchase order nomor P0004. Nah, untuk itu, untuk melakukan validasi, saya akan pergi ke modul inventory. Nah, di modul inventory ini, kita bisa melihat di delivery order. Setelah kita klik, di sini saya akan menuju ke purchase order yang sudah dibuat sebelumnya dengan nomor dokumen P004. Selanjutnya, setelah saya mengunjungi inventory order review, maka saya akan melakukan validasi. Nah, di sini saya akan melakukan validasi agar proses ini dapat dilanjutkan. Saya klik validate. Baik, di sini sudah keterangannya dan berarti proses validasi telah selesai dan telah berhasil. Untuk selanjutnya dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Saya akan memberikan pesan baik, itu tadi saya sudah melakukan validasi untuk di modul inventory sebagai tugas dari manajer inventory, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer purchase. Silahkan. Baik, setelah divalidasi oleh manajer inventory, kita lakukan lagi untuk
validate, kita masuk saja ke modul purchase, kemudian pilih saja untuk PT Kaktus Berduri. Nah, di sini kita bisa create bill. Langsung saja kita klik. Nah, maka di sini kita sudah melakukan validate pada RFQ. Kemudian dilanjutkan oleh manajer finance. Kita masuk ke discuss. Akan dilanjutkan oleh manajer finance. Selanjutnya saya akan masuk sebagai manajer finance. Bentar, saya masuk terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendapatkan pesan dari manajer purchase, yaitu tentang untuk mengapprove kode dari dokumen dari PO4 yang nantinya di sini saya akan melakukan approval vendor bill-nya. Di sini kita ke bagian accounting, kemudian kita ke bagian vendor, kemudian kita klik bills. Nah, di sini sudah muncul tampilan untuk vendor dari PT Katkus berdasarkan dari yang telah dibuat oleh purchasing order oleh purchase staff dan juga sudah divalidate oleh manajer inventory dan juga manajer purchase-nya. Sini langsung saja. Sini untuk bill date-nya itu disesuaikan saja dengan accounting date-nya. Ini tanggal 25. Kemudian jika sudah sesuai, sini kita lihat tuh. Maka, jika sudah sesuai semua, kita save manually. Setelah save manually, kita akan melakukan confirm. Setelah melakukan confirm, sini kita akan melakukan pembayaran dari produk ini. Kita register payment dan untuk pembayarannya itu kita model cash aja. Karena di sini kita tidak memakai dalam bentuk bank. Oke, langsung saja kita create payment. Nah, untuk invoice dan juga produknya ini sudah dibayarkan. Jadi kita langsung saja ke ini tampilannya. Sudah in payment dan totalnya 4.500.000 dan paid on ini tanggal 10 bulan Oktober tanggal 25 2024 dan amount due-nya adalah 0 karena kita melakukan pembayaran secara full. Langsung saja kita ke bagian discuss. Di sini saya akan mengkonfirmasi. Maka itu saja tugas dari manajer finance. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.